Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sore hari ini masih diberikan kemudahan untuk menegakkan hakikat penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita dan menjadikan kita mampu mensyukuri nikmat tersebut, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur kita menambah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan tafsir surah An-Naba. Kita terakhir menyebutkan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sungguhnya neraka Jahannam merupakan tempat pengintaiannya para malaikat yang bertugas menjaga api neraka, di mana neraka Jahannam itu tempat orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalam neraka Jahannam itu dengan waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu lamanya. Labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba, mereka tidak merasakan di dalamnya bardan wala syaraba, mereka tidak mendapatkan kesejukan di dalamnya dan tidak mendapatkan minuman, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamiman, yaitu air yang mendidih yang sangat panas, wa ghassaqa, dan nanah yang bercampur dengan keringat para penduduk neraka yang sangat dingin. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal atas penentangan mereka, kedurhakaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak meyakini bahwasanya di hari kiamat kelak akan ada hisab, perhitungan terhadap
semua perbuatan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengingat tentang neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu memiliki 3 fase untuk menyalakannya. Disebutkan dalam hadis, uqida 'alan nari sab'ati atau uqida 'alan nari alf sanatin hatta ihmarrat. 1000 tahun pertama dinyalakan api neraka itu, nyalanya itu masih merah. Untuk menyalakan neraka supaya neraka itu berwarna merah, hanya berwarna merah itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Kemudian wa uqida 'ala nari alf sanatin hatta ibyaddat. Kemudian 1000 tahun yang kedua neraka itu dinyalakan sehingga berubah warnanya menjadi putih. Wa uqida 'ala nari alf sanatin hatta iswaddat. Dan neraka Jahannam itu 1000 tahun berikutnya dinyalakan sampai warnanya menghitam. Menghitamnya karena saking panasnya. Itu bisa dibayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun menyalakan api neraka warnanya merah, 1000 tahun yang kedua warnanya putih, 1000 tahun yang ketiga warnanya sangat hitam. Saking dahsyatnya panas neraka Jahannam tersebut. Dan kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa api kita saat ini itu bagian dari 70 panasnya api neraka Jahannam. Narukum allati yuqidu ibnu Adam. Api kalian yang sekarang digunakan oleh anak cucu Adam untuk memasak, hiya juz'un min sab'ina, hiya juz'un min sab'ina harri Jahannam. Itu bagian dari 70 panasnya api neraka Jahannam. Maka kata Abu Hurairah, innaha kanat lakafiyah. Wahai Rasulullah, sebenarnya cukup panasnya api kita di dunia ini sebagai api yang digunakan untuk menyiksa kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha fuddilat bi 99 min harri Jahannam. Ya, api kita, atau kata Rasulullah SAW, api kita di dunia ini 69 kali lebih panas api neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam, ya, kata Rasulullah SAW bahwa api kita yang sekarang ini itu bagian daripada 70 panasnya api neraka Jahannam. Sehingga bisa dibayangkan panasnya luar biasa sekali. Apakah kita tidak ngeri dengan pembahasan ini? Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah berkhutbah, Rasulullah mengatakan anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Kata Nu'man ibn Bashir, Rasulullah senantiasa mengulang-ulang itu sampai orang-orang di pasar itu mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka Jahannam, jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Batu, suatu ketika Rasulullah SAW pernah mendengar suara, kata Abu Hurairah, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a wajbatan. Kami pernah bersama Nabi SAW, beliau mendengar
sebuah ledakan, ya, suara yang besar. Atadruna ma hadza? Rasulullah katakan, apakah kalian tahu suara apa itu? Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadza hajarun ursila ila jahannam mundu 70 kharifa. Ini adalah batu yang dilemparkan ke dasar neraka jahanam dari 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasarnya sekarang. Batu dilemparkan di atas sirat, di atas titian yang terbentang di neraka jahanam itu, yang tempat kita nanti lewat, semua kita, bahkan para nabi pun melewati titian tersebut. Itu dilemparkan batu dari sana sampai ke dasar neraka itu 70 tahun lamanya. Luar biasa besarnya. Dan ketahuilah jamaah, Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, atadri sa'ata jahannam? Wahai Mujahid, tahukah kamu luasnya neraka jahanam? Maka Mujahid mengatakan, la, saya tidak tahu. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, ajal ma tadri? Sudah tentu kamu tidak tahu wahai Mujahid. Kemudian beliau mengatakan, inna syahmata udhuni ahadihim ila atiqihi masirata 70 kharifa. Sungguh jarak dari cuping, ya, cuping telinga itu, salah satu penduduk neraka itu sampai ke tengkuknya itu 70 tahun. Itu dari cuping ke mana? Ke tengkuk. Subhanallah. Karena jemaah Allah Azza wa Jalla, penduduk neraka termasuk dari orang-orang kafir, itu penciptaan mereka itu diperbesar oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina mankibai ahli an-nar masirata thalathati ayyamin liraqibin atau liraqibil musri'. Antara dua bahu, antara dua pundak penduduk neraka itu perjalanan 3 hari dengan kuda yang paling cepat dari pundak kanan ke kiri. Berapa hari? 3 hari. Perjalanan paling cepat. Ya, itu perjalanan paling cepat. Dan di antara yang menunjukkan bahwa penduduk neraka itu diperbesar penciptaan mereka, dalam hadis disebutkan, innar rajula min ahlin nari la ya'zumu linnar. Sungguh salah seorang dari penduduk neraka itu diperbesar oleh Allah Azza wa Jalla hatta yakuna ad-darsu min adrasihi ka Uhudin, sampai satu gigi geraham itu sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ya, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum menjelaskan kepada kita tentang neraka jahanam. Ya, betapa mengerikannya neraka jahanam itu. Sampai penduduknya seperti itu besarnya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, labithina fiha ahqaba. Mereka kekal di dalam neraka jahanam ahqaba, dengan waktu yang sangat lama. Dengan begitu dahsyatnya neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dan siksanya, inna adzabaha kana gharama. Ya, azab yang ada di dalamnya itu sangat-sangat lama sekali. Dan kita ketahui bahwa bahan bakarnya batu dan manusia. Waquduhan nas wal hijarah.
fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Bahan bakarnya adalah batu dan manusia, dan tidak ada minuman di dalamnya kecuali hamiman, kecuali air yang sangat panas. Yang kata Allah Azza wa Jalla, kaman huwa khalidun fin nari wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'uhum. Apakah sama penduduk surga dengan penduduk neraka? Yang mana penduduk neraka ini wasuqu ma'an, diberi minum, hamiman, dengan air yang sangat mendidih, faqatta'a am'a'uhum, yang membuat usus-usus mereka menjadi terputus. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan seperti itu, ya, illa hamiman wa ghassaqa, minumannya adalah hamiman, ya, api air yang sangat panas dan cairan yang bercampur dengan darah dan nanah serta keringat daripada penduduk neraka yang sangat dingin. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW mengatakan, jika kita mendapati cuaca yang sangat panas di dunia ini, maka itu adalah uapnya neraka Jahannam. Rasulullah mengatakan, fa'abridu bis-salah, fa'abridu bis-salah, kerjakanlah salat zuhur ketika cuaca mulai dingin, karena sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu adalah bagian daripada panasnya neraka. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa neraka Jahannam itu mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, ishtakatin nar ila rabbiha. Neraka Jahannam itu mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, ya Rabbi, akala ba'di ba'da. Ya Allah, sungguh saking panasnya saya sehingga bagian yang satu memakan bagian yang lainnya. Maka Allah Azza fa'adina binafasain, maka neraka itu dibagi menjadi dua oleh Allah Azza wa Jalla. Nafasun fisyita, ya, kemudian wa nafasun fis saif. Bagian yang pertama bagian yang sangat dingin, bagian yang kedua bagian yang sangat panas. Maka jika kita menjumpai cuaca yang sangat panas di dunia ini, itu bagian daripada panasnya neraka Jahannam. Dan kita jika mendapati cuaca yang sangat dingin yang ekstrim, itu bagian dinginnya zamharira, dinginnya api neraka. Di jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di sini menerangkan kepada kita balasan orang-orang yang mereka tidak yakin terhadap hari kebangkitan, hari di mana kita akan berdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Mereka mendustakan hari kiamat, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari di mana kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, segala sesuatu sudah kami ahsaynahu kitaba, sudah kami rinci penulisannya, pencatatannya. Dan kata Allah, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah sesungguhnya maka kami tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab. Kata Abdullah bin Amr, tidak ada ayat yang paling menyedihkan penduduk neraka kecuali ayat fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah dan maka kami tidak menambah kepada kalian kecuali azab. Kata Allah Azza wa Jalla, wa hum yastarikhun rabbana akhirna ila ajalin qarib. Rabbana akhirna. Mereka di dalam neraka itu berteriak dan mengatakan, ya Allah, akhrijna, ya Allah, tangguhkanlah bagi kami atau keluarkanlah kami dari api ini.
supaya kami bisa beramal. Wahum yastarikhun, para penduduk neraka itu mereka berteriak, ya, sehingga mereka meminta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka supaya mereka bisa beramal. Ini sedikit tambahan dari penjelasan ayat yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anis su'ada wa ma a'adda lahum ta'ala minal karamati wan na'imil muqim. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita tentang orang-orang yang bahagia di akhirat kelak. Dan Allah memberitahukan kepada kita apa yang telah Allah siapkan bagi mereka dari karamah, kehormatan, kemuliaan, dan nikmat yang abadi dan tidak terputus. Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan mafaza, kemenangan. Mereka dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Hadaiqa wa a'naba. Dengan kebun-kebun atau taman-taman dan anggur. Ya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Waqi'ah, wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Wa fakihatin katsirah, di dalam surga itu ada buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah terputus musimnya. Kita kalau mau makan durian, kalau durian berbuah bukan pada musimnya, kita akan membelinya dengan harga yang mahal karena pada saat itu belum musim. Tapi di surga la maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak terputus musimnya, wala mamnu'ah, dan tidak dihalangi penduduk surga untuk mendapatkannya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa talhim mamdud. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa di surga itu ada pisang. Talhun itu bahasa penduduk Yaman, itu pisang. Salah satu dari nama pisang. Pisang umumnya kita tahu mauzun, bahasa Arabnya. Tapi Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kata Imam Ibnu Katsir, tidak memberikan tafsir yang lain makna talh itu adalah mauz. Sehingga wa talhim mamdud, di dalam surga itu ada pohon pisang yang bersusun-susun. Ya. Wa talhim mamdud wa dhillim mamdud, dan di dalam surga itu ada naungan, ada pohon yang dijadikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengatakan, inna fil jannati syajaratan yasiru ar-rajuli tahta dhilliha mi'ata amin. Di surga itu ada pohon yang naungannya kalau kita berjalan, habis kita selesai dari naungan pohon itu selama 100 tahun kita berjalan. Subhanallah. Hingga kita tidak merasakan panas lagi di sana. Ya. Hadaiqa wa a'naba, kita dihibur dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Ya, taman-taman yang di dalamnya banyak pohon, buah-buahan. Kalau orang sekarang ingin mencari pemandangan-pemandangan yang indah, supaya apa? Supaya menyejukkan pandangan mereka. Sampai ada yang mereka mengatakan ini adalah surga dunia. Ya. Surga
serta kenikmatan yang ada di dalamnya tidak bisa untuk disamakan dengan nikmat apapun. Sama nama tapi hakikat tidak sama, sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Bidadari-bidadari yang montok dan usianya sebaya. Kata para ulama, usianya itu 33 tahun. Berapa usianya? 33 tahun. Yaitu usia bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ansha'nahunna in sya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin." Inna ansha'nahunna insya'a, dan kami jadikan bidadari-bidadari surga itu langsung seketika itu. Faj'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka semua ini perawan. Ya, enggak ada janda. Ada seorang nenek tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang tua yang masuk surga?" Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada nenek-nenek di surga. Wanita tua itu bersedih karena anggapan dia tidak masuk surga. Maka kata Rasulullah SAW, tidaklah orang yang masuk surga kecuali akan dijadikan muda oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Uruban atraba. Uruban kata para ulama, yaitu mereka yang memiliki rasa sayang yang tulus kepada suami-suami mereka. Mereka yang senantiasa merindukan suami-suami mereka. Ya. Tidak seperti ya pasangan di dunia, ya, tidak seperti pasangan di dunia. Ya, kadang dirindukan, kadang tidak, kan gitu. Tapi kalau pasangan kita bidadari di surga, mereka senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang terus-menerus kepada pasangannya, dan mereka selalu merindukan pasangan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bayangkan, inna ashabal jannah fi syughulin fakihun. Jadi penduduk surga nanti itu akan sibuk, kata para ulama, sibuk memecahkan perawan dari bidadari yang ada di surga. Subhanallah. Ya. Wa kawa'iba atraba, disediakan bidadari-bidadari yang usianya sama. Jadi tidak ada yang satunya usia 33, yang satunya 35, enggak ada. Semuanya sama usianya 33 tahun. Muda. Ya. Subhanallah. Dan mereka enggak haid, mereka enggak nifas, enggak ingusan, enggak ada. Ya. Enggak haid, enggak nifas. Wa ka'san dihaqa, dan kas, gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin, di dalamnya ada air yang mengalir, sungai yang mengalir yang tidak berubah rasanya. Sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamar. Jadi gelas nanti dalam surga ada gelas-gelas yang sudah penuh. Ya. Wa akwabum mawdu'ah, gelas-gelas, cangkir-cangkir yang sudah tersusun, diletakkan, semuanya berisi minuman yang merupakan balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
la yasma'una fiha lagwan wala kadzaba. Di dalam surga, penduduk surga tidak akan mendengarkan lagwan, tidak ada ucapan yang sia-sia, tidak ada nyanyi, tidak ada orang ngamen-ngamen, tidak ada gosip, tidak ada ghibah, ya, tidak ada ucapan sia-sia. Illa qilan salaman salaman, kecuali ucapan orang di situ salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, tidak ada ucapan-ucapan yang sia. Wala kadzdzaba, tidak ada juga orang yang berdusta, tidak ada kedustaan, tidak ada orang yang berbohong, ya, di dalam surga. La yasma'una fiha lagwan wala kadzdzaba. Kita tidak akan mendengarkan di dalam surga itu ada ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak memiliki faedah dari ghibah dan yang semisalnya. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika, sebagai balasan dari Rabbmu, ata'an hisaba, dan pemberian yang cukup banyak dari Allah Azza wa Jalla. Jazaa'an min rabbika, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian yang banyak, yang cukup banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga ini kata Rasulullah SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Allah Subhanahu wa taala melakukan perniagaan dengan kita dengan barang yang sangat-sangat mahal, dengan barang yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu surga. Sehingga untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dengan amal soleh kita murni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi." Rasulullah mengatakan, ketahuilah tidak ada di antara kalian yang selamat murni dengan amal soleh yang dia kerjakan. Maka kata para sahabat, "Wala anta ya Rasulullah." Begitu pula Anda wahai Rasulullah, Anda tidak diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga murni dengan amal Anda. Maka kata Rasulullah SAW, "Wala ana." Demikian juga saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlin, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan aku anugerah berupa rahmat dan karunia darinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amal kita tidak cukup untuk menebus kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu amal kita murni. Ia merupakan sebab. Adapun yang menjadikan kita masuk surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang meliputi kita. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita. Kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Dan ingatlah bahwa sebagaimana yang kita sebutkan bahwa nikmat surga itu, kata Ibnu Katsir, wan na'imil muqim, nikmatnya itu abadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada, dan sungguh kalian di surga itu nanti senantiasa dalam keadaan muda. Fala tahramu abada, kalian tidak akan pikun, tidak ada orang yang pikun nanti di surga. Wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada, kalian senantiasa akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan derita selama-lamanya, tidak akan ada derita di sana. Wa inna lakum an tuhyu fala tamutu abada,
dan kalian akan senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya kematian itu nanti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk domba putih. Kemudian semua penduduk surga dan penduduk neraka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menoleh. Kematian itu dibunuh, disembelih oleh Allah Azza wa Jalla. Kematian didatangkan dalam bentuk domba, disembelih sebagai simbol bahwasanya kehidupan di sana akan abadi. Yang neraka abadi, yang surga abadi. Maka saat itulah kata Rasulullah SAW, orang-orang kafir mengatakan yaqulu ya laitani kuntu turaba. Orang kafir pada saat itu akan mengatakan sekiranya dia itu hanya sebagai berupa debu saja. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Sungguh kalian nanti akan senantiasa sehat, tidak ada sakit, tidak ada klinik, tidak ada klinik sudah, tidak ada poli, tidak ada spesialis. Ya, orang memiliki dahak aja nggak ada, apalagi flu nggak ada sudah, sehingga tidak ada lagi rumah sakit, karena di situ adalah nikmat yang abadi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat kembalinya orang-orang yang baik. Innal abrara lafi na'im. Itu orang-orang yang baik berada pada kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan yang singkat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.